Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, baik walaupun hujan kelihatan turun ya, gerimis dari malam juga turun hujan, tapi Bapak harap kita semua tetap semangat dalam belajar. Semangat tidak? Oke. Kemudian kita akan hari ini belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang keren, hal-hal yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan. Indonesia tanah airku. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, ya, kita tentang pembelajaran simulasi, langsung simulasi, kemudian nanti juga kita akan belajar tentang apa itu KA, ya, kecerdasan artifisial atau disebut singkat dengan AI. Kita lihat dulu tampilan video berikut ini. Data AI atau kecerdasan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa tonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa. Nah, baik. Tadi di awal kalian sudah melihat tentang bagaimana hari ini kita akan mengenal yang namanya AI. Jangan takut, jangan tegang. Karena apa? Karena ke depan untuk nanti kalian kemungkinan akan sering ya, atau mungkin setiap hari juga kamu sering menggunakan AI sebetulnya, hanya belum paham atau tidak tahu apa itu AI. Ya, jadi ada sebuah peribahasa, AI tidak bisa untuk menggantikan manusia. Tapi manusia tanpa AI akan dikalahkan oleh manusia dengan AI. Jadi kemah ke depan, kalian ini ke depan, mau tidak mau harus bisa mengenal, bahkan mungkin bisa belajar dari AI ini. Hanya yang penting adalah apa? Yang penting adalah AI ini dibuat oleh manusia. Bukan AI buat manusia, tapi kita membuat AI sendiri. Jadi dia pun ada kesalahan juga, dia pun ada errornya, dia pun ada ruksaknya juga, karena dia bukan manusia, gitu. Ya, ini hari ini di sini kita akan belajar tentang AI. Bapak akan coba simulasikan juga dengan cerdas ya, seperti tempo kemarin ya, kita sudah belajar di tentang lampu lalu lintas menggunakan ini, masih ingat tidak? Masih ya. Nah, ini sehari ini kita akan kembangkan lagi lebih jauh untuk masalah AI yang dibahas ini. Nah, tujuannya apa? Hari ini kamu belajar tentang AI adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan prinsip belajar atau kerja KA. KAT singkatan tina naon? Kecerdasan artifisial, betul. Kedua, siswa mampu memberikan contoh penerapan KA di kehidupan sehari-hari. Jadi kamu nanti akan gunakan itu di sehari-hari kamu, gitu ya. Ketiga, siswa dapat membuat simulasi sederhana
proses kerja KA melalui aktivitas unplug dan plug. Unplug itu aktivitas praktik, plugnya menggunakan teknologi. Ya, oke. Nah, ini artinya nih, arti dari KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mengenali gambar, memahami suara, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah. Jadi diambil alih oleh AI. Ya, sekarang udah banyak yang menggunakan AI, mesin juga sudah hampir semua menggunakan AI. Contohnya misalnya mesin potong kayu juga sama. Jadi kita hanya memerintahkan coba dipotong kayu ukuran segini, panjang segini. Dia tuh akan sendiri bekerja gitu, dan itu tanpa bantuan manusia. Tapi tetap manusia yang mengendalikannya. Gitu ya. Ini artinya ini kemampuan komputer ya. Lanjut. Nah, ada 3 inti yang penting. Yang pertama adalah data, yang keduanya algoritma, yang ketiganya adalah pembelajaran mesin. Jadi mesin tuh kita ajari gitu loh maksudnya. Jadi bukan AI yang ngajari manusia, tapi kita manusia yang akan mengajari AI. Itu sebenarnya. Nah, kita akan coba nanti buktikan ya. Jadi jangan takut karena AI pun buat manusia sebetulnya. Lanjut. Nah, apa itu data? Jadi AI itu bisa bekerja ketika dia menerima data atau disebut dengan input. Ketika nanti kamu akan perintahkan, maka dia akan mengolah data tersebut dan mengerjakannya. Kalau kamu nggak perintahkan juga, dia nggak akan bekerja apa-apa, diem aja. Dia nggak tahu. Dia jadi bodoh. Tapi ketika kamu nanti terus ngobrol ya, memberikan data, hey, nama saya ini gitu kan, saya punya masalah nih, bla 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 gitu. Nah, apa yang kamu tadi bicarakan akan direkam oleh AI, disimpan itu. Data kamu disimpan oleh AI. Bahaya nggak Pak? Nggak bahaya. Justru itu untuk mengolah jawaban untuk kamu nanti. Itu artinya seperti itu. Itu data itu ya. Data itu bukan hanya berbentuk tulisan, tapi berbentuk kebiasaan, cara bicara, logat, banyak sekali. Ya. Oke, lanjut. Algoritma. Nah ini ketika data kamu tadi bicara ke AI, ya kan? Nama saya Lulu Berliana misalnya. Saya rumahnya di bulan-bulan bla 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 segala macam gitu kan. Nah, kamu sudah memberikan data ke AI. Dan AI akan menghitung berdasarkan satu jenis suaranya perempuan, pasti dia tahu bahwa kamu perempuan. Gitu maksudnya, ke sana. Pasti beda. Suara perempuan dan suara laki itu beda. Kemudian yang kedua, dari suara seperti ini dia akan memperkirakan bahwa usia kamu segini loh, umur kamu. Pasti gitu. Dia udah otomatis tahu karena tadi ada data kamu, suara kamu masuk ke AI itu, ya. Dia olah datanya. Nah, kemudian ketika kamu nanti akan memerintah, coba AI, hari ini saya mau buat mie goreng. Langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan, pasti dia akan ngasih tahu. Yakin, karena dia udah mengolah data tersebut hingga membuatkan hasilnya adalah algoritma namanya. Jadi pertama data dulu, udah data baru ke algoritma. Oke, itu tahapannya. Kemudian pembelajaran mesin. Jadi ini adalah proses di mana komputer itu belajar dari data tadi Bapak bilang, kemudian mengenali pola dan membuat keputusan. Gitu. Jadi misalnya nih saya Laskar ngasih data ke AI. Coba AI, saya mau membuat sebuah gambar pemandangan dengan kapal terbang di atasnya. Nah, kamu udah ngasih data tuh ke AI, ya kan? AI lalu mengenali polanya, belajar. Oh, kemauan Laskar adalah membuat pemandangan yang di atasnya ada kapal yang terbang. Diolah sama dia itu. Walaupun gambarnya nanti mungkin belum sempurna, tapi dia bisa perbaiki itu. Terus diperbaiki hingga sempurna gambarnya. Karena dia memang seperti itu sistemnya. Ya. Contohnya nanti Bapak contohkan ke lampu cerdas. Nanti kamu kan bisa membedakan lampu biasa ini yang kayak gini dengan lampu lalu lintas. Nah, sih bedanya apa sih bedanya gitu ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, apa contohnya Pak penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari kamu nih? Tadi Bapak lihat ada video kan? Kamu tadi udah lihat ada Google Map. Siapa yang pernah pakai Google Map? Cung yang tinggi. Pernah pakai? Waktu apa pernah pakai Google Map? Nyari apa? Atau mau kemana? Nyari tempat, betul. Karena
Kenapa? Karena Google Map juga sama, itu AI juga. Dia mencari data kamu dari HP. Ya kan? HP kamu berada di sini gitu, misalnya di sekolah ini. Sekolah ini mempunyai koordinat kan, titik koordinat GPS nama di sistem GPS itu. Nah, hingga terbacalah oleh Google AI ini seperti ini. Oh, Laskar lagi di sekolahnya sekarang. Ketika kamu pulang ke rumah pun GPS-nya bergerak. Dia bergerak nih. Yang ini bergerak terus, jadi dia otomatis bisa membaca di mana kamu berada, gitu. Kemudian yang keduanya tuh face recognition. Jadi pengenal wajah, punya HP kayak gitu nggak? Ya, kalau HP dibuka itu langsung buka kunci sendiri, gitu kan? Nah, dia itu mengenal wajah kamu itu. Jadi bagi kalian yang memang sudah terbiasa dengan menggunakan handphone dan memasangkan pola wajah, pengenalan wajah, pasti ketika HP tersebut hilang atau mungkin ketinggalan, ya, maka bagi penemunya itu untuk menyalakannya sulit. Maka semudah yang kamu bayangkan. Jadi kita harus ada sistemnya namanya pengenalan wajah itu direset. Jadi dinolakan datanya juga, barulah dia bisa dipakai lagi. Kalau enggak ya udah mentok, nggak bisa apa-apa. Itu fungsinya, manfaat seperti itu. Jadi data kamu aman, data kamu save di HP kamu, dan nggak mungkin orang ini bisa mencuri dengan mudah. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah lampu lalu lintas yang kemarin kita kerjakan kan, yang kita kemarin belajar. Nah, lampu ini juga sama. Nanti kita lihat nih di sini. Nih, bayangkan di gambar ini adalah situasi keadaan di jalan raya sangat padat. Mobil dari berbagai arah maju, kemudian tidak ada lampu, tidak ada bapak polisi. Yang terjadi apa? Tabrakan, macet, apalagi? Kacau saja ya, kacau kan? Pasti kacau, karena apa? Karena tidak ada pengatur. Semua orang ini supirnya beda-beda berpikiran. Pasti mereka ingin lebih dulu, ya kan? Karena tidak ada pengatur di jalan ini, maka hasilnya akan kacau. Walaupun jalannya rapi, misalnya jalannya lurus, tidak ada sampah, lengkap dengan zebra cross, ada trotoar juga, tetap saja ketika tidak ada lampu pengaturnya maka akan menjadi kacau. Ini buktinya nih. Kemudian barulah kita masuk dengan menggunakan teknologi. Nah, ini ketika lampunya teknologinya digunakan di jalan tersebut, maka mobil tersebut bisa otomatis maju mundur semaunya dia kalau sesuai dengan lampu ini. Jadi kalau lampu ini dia nyalanya misalnya menyala hijau atau menyala berwarna yang lain, maka lihat nih, antriannya juga mengikuti lampu tersebut. Inilah bedanya dengan lampu biasa. Ini lampu biasa nih. Jadi lampu manual ini mah kayak di kamar kayak di kasih kita ini, kalau dinyalakan dia pasti nyala. Kalau kita matikan dia juga matikan manual. Tapi kalau lampu cerdas ini dia akan menyala 24 jam. Menyala terus tanpa ada manusia yang mengontrol. Sekali aja mengontrolnya, setting sama kamu. Lampu hijau menyala selama 10 menit. Kan gitu. Lampu kuning menyala selama 5 menit. Lampu merah menyala selama 20 menit. Si pengendara ini udah tahu bahwa kalau lampu hijau dia harus gimana, lampu kuning harus gimana, merah pun harus. Nah, nanti kamu akan praktekkan juga sama. Di lapang semuanya. Nanti ada yang berperan sebagai apa? Mobil, berperan sebagai pejalan kaki, berperan sebagai lampu lalu lintas. Kita akan coba nanti di lapang, ya. Oke, lanjut. Nih contoh dari traffic light lalu lintas di jalan raya yang memang sudah ada lampu lalu lintasnya. Bisa kamu lihat di sini nih. Nih lampunya nih, di tengah-tengah. Ya. Jadi mereka juga lampu ini sengaja memberikan hak kepada para pejalan kaki nih. Ya kan? Jadi kalau sedang ada mobilnya rame tuh lewat di jalan itu, pada lewat ke sini, maka ketika dia lampunya menjadi merah, mobilnya berhenti dan itu para pejalannya boleh nyebrang tuh ke sini. Boleh nyebrang. Itu juga mengatur secara langsung. Jadi kesibukan tersebut bisa kita atur menggunakan AI tadi, diaturnya. Ya kan? Kita pun patuh ke AI juga, tapi kita yang membuat sendiri, gitu loh maksudnya. Yang disebut dengan AI tersebut menggunakan tiga modal, 3 kunci. Yang pertama dia ke data, betul? Yang keduanya ke algoritma, ketiganya ke pembelajaran mesin. Yang pertama jadi tetap dia harus punya dulu data. AI tidak akan bisa bekerja
ya, ketika dia belum punya data. Dan ketika kita ngasih data, maka dia akan mempunyai data dan mengolah bahan ini menjadi bahan baku informasi. Kemudian dihitung dalam rumus algoritmanya. Udah gitu barulah dia menjadi belajar. Jadi kalau kamu sering menggunakan AI akan mengenal kamu keseluruhan. Mengenal suara kamu, mengenal cara kamu bicara, mengenal bagaimana keseharian kamu. Ya, teman kamu itu AI itu. Jadi manfaatkan secara bijak nanti ke depan. Yang berperan untuk menjadi pemegang lampu. Kita coba nanti di lapang. Satu. Nah, kemudian lampu-lampu ini akan menyala sesuai perintah kelompok masing-masing. Bapak akan nanti membagikan lembar tugasnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini jalan raya, simulasi jalan raya ya. Kemudian ininya adalah perintahnya di sini. Jadi kelompok, misalnya kelompok Lulu nih mau nyoba, berarti yang jadi pemain memegang ininya siapa? Kelompok yang lain. Nanti Bapak atur, ya. Nah, nanti kelompok Lulu akan mengisikan di sini. Lampu kuning menyala selama 10 menit. Kemudian ada lagi di jalan tuh ada namanya rombongan para pejalan kaki. 1, 2. Gitu, ya. Rombongan ini akan berjalan ketika lampu merah. Kalau lampu hijau gimana? Misalnya nih lampu hijau nih sedang menyala, dianya menyeberang. Apa yang terjadi? Ketabrak pastinya. Salah siapa? Salah pejalan kaki tentunya, karena dia tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas itu ada aturannya. Ya, apa sih pemeran? Pemerannya siapa? Berikan nantinya. Nah, tuh. Berapa tuh itu? 5, 6. Ya, sip, bagus. Si Padel sudah menuliskan perintah nih. Lampu kuning misalnya menyala selama 1 menit. Jadi perkiraan juga nanti diskusikan apakah cukup 1 menit atau tidak, gitu kan? Apa tanda lampu kuning itu untuk apa? Mobil menjadi melambat. Ketika memang jalurnya sedang penuh mah gampang, tapi kalau sedang kosong berarti mobilnya kecepatan tinggi itu. Ya. Apanya? Lemnya ya boleh ambil ke depan, silahkan. Silakan tiap kelompok untuk membagi-bagi tugasnya. Satu yang mengatur nanti rencana perintah atau data. Menuliskan perintahnya, lampu kuning misalnya menyala mau berapa menit itu mah bebas, terserah kamu sendiri yang mengisi nanti. Mobilnya boleh kamu simpan bebas saja di berbagai arah.
Tapi mobil di mana? Bentar, belum siap. Oke, untuk pemeran diharapkan melaksanakan sesuai perintah ya, sesuai kalimat perintahnya. Yo, mulai katanya. Oke. Mobil maju. Mobil juga maju karena lampu hijau. Oke. Terus aja, mobilnya bolak-balik aja, nggak apa-apa. Karena lampunya masih hijau nih. Oke. Lampu kuning, dah. Hati-hati, ada lampu kuning tuh. Lihat perintahnya, lihat. Oke, lampu merah. Lampu merah, maka para pejalan kaki boleh berlari kemana-mana. Mobil berhenti ya. Mobilnya berhenti. Ya, baik. Anak semua. Tadi kalian sudah mencoba secara langsung dengan menggunakan unplug ya. Bagaimana kalimat perintah tersebut kamu terapkan ke masing-masing pemeran. Ya, terapkan ke mobil, terapkan ke pejalan kaki, terapkan ke lampu. Dan itulah yang terjadi ketika kamu nanti menerapkan hal yang sama kepada sistem AI. Seperti itu. Jadi mereka tidak akan melakukan perintah apapun sebelum kalian memberikan perintah. Ya, seperti itu. Jadi AI yang pintar pun sebetulnya dia bukan pintar sendiri, tapi kita yang memberikan tadi 3 hal tadi. Data, algoritma, dan maksudnya lagi tadi? Pembelajaran berbasis mesin. Yang tadi ya. Nih, yang ini. Nah, jadi komponen yang tadi si pemeran mobil, si pemeran untuk pejalan kaki, yang ini tadi ya, dia sudah dipasangkan tadi tentang data. Gitu. Jadi si kelompok tadi siapa? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 sudah menerapkan data ke pemeran-pemeran tadi. Nah, kemudian para pemeran tadi sebagai AI-nya menghasilkan algoritma atau langkah terstruktur. Makanya tadi Bapak di kartunya ada perintah-perintah kan, jalannya berapa kali, belok kemana, terus lampu kuning menyala berapa lama, kan gitu. Nanti mah kamu dibahasnya lebih apa namanya, lebih serius lagi karena yang kamu pakai perintah itu adalah mesin. Ini masih manusia kan. Jadi kalau misalnya lampu tadi Bapak bilang lampu kuningnya kok agak lama gitu kan, karena nggak dihitung kan. Tapi kalau nanti mah masuk misalnya nih gini, tadi lampu yang kuningnya ini, misalnya Bapak AI kan, kalau dia nyala selama 1 menit, maka dia pas 1 menit aja. Gitu, nggak ada toleransi, nggak ada kasihan, nggak ada apa-apa. Jadi kalau dia udah merah gitu. Itu bedanya dengan manusia. Berarti perbedaan yang paling kuat antara AI dengan manusia apa? Ayo, apa coba kira-kira perbedaan yang paling menonjol nih? Jadi gini, misalnya nih, ke depan deh, sini. Misalnya nih Bapak nih nyuruh si Padel untuk, kan awalnya dia belum ada data kan, masih kosong kan. Misalnya gini, Padel, kamu tolong cubit si Lulu sekarang. Maka dia akan langsung mencubit. Ya kan? Langsung kan? Nggak tahu Lulunya saudara dia, nggak tahu Lulunya kasihan lagi sakit atau gimana, dia nggak mau tahu. Si Padel ini nggak mau tahu, yang penting saya cubit si Lulu. Karena perintah Bapak tadi. Dan ketika Padelnya berubah menjadi manusia, Bapak suruh nih, Padel cubit Lulu. Maka dia nantinya berpikir dulu nggak? Apa pikirannya?
apa salah lulu? Sehingga ya dicubit. Kan gitu. Apa salahnya dicubit? Kan nggak ada apa-apa. Ya kan orangnya baik, anak yang pintar, anak yang tidak berbuat masalah misalnya. Pasti dia akan bertanya, jadi apa perbedaan antara AI dengan manusia? Mempunyai hati manusia itu. Sok, duduk lagi. Jadi dia manusia lebih mempunyai perasaan. Manusia mempunyai pikiran yang lebih jauh daripada AI. Ya. Nah, hari ini kalian sudah memang Bapak bawa untuk menyambungkan ya, menghubungkan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin ya tentang BK, berpikir komputasional ya. Di dalamnya ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma yang pertemuan kemarin. Nah, sekarang di pertemuan ini kamu belajarnya di KA. Ada 3 elemen tuh yang tadi. Apa aja? Data, kemudian algoritma, kemudian pembelajaran mesin gitu. Jadi kalau berpikir komputasional mah boleh kamu lakukan tiap hari. Boleh. Bangun tidur, udah bangun tidur langsung apa biasanya? Mandi kan? Udah mandi apa? Sholat. Udah sholat apa? Makan. Udah makan? Enggak. Sehari-hari di rumah masih Bapak teh. Ini tadi pagi nih. Apa aja nih yang kamu lakukan? Tadi pagi. Bangun pagi. Kedua, mandi. Ketiga, baju dulu atau sholat dulu? Baju dulu. Kemudian sholat. Kemudian sarapan. Kemudian berangkat. Kamu mau ke sekolah? Ya kan? Nah, oke. Tahapan-tahapan itulah yang disebut dengan berpikir komputasio tadi gitu. Jadi nggak mungkin kebalik. Misalnya pakai kantong dulu, pakai seragam, kemudian tidur. Aneh nggak? Nah, gitu. Jadi semuanya berurutan. Disebutnya ini nih. Jadi dia di KA itu ada data siswa setiap hari seperti ini, maka dia rekam datanya, dia perhitungkan dengan algoritma, kemudian dia nanti akan menggunakan kemampuannya sebagai mesin. Begitu. Ya. Lanjut. Masih ada nggak nih? Udah? Selesai ya, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar sangat banyak sekali, terutama tentang masalah KA. Nah, Bapak sekarang perlu memerlukan kalian untuk menulis refleksi diri. Udah Bapak bagikan tadi ya? Ada? Coba lihat. Dapat ini nggak tadi? Ada nggak? Ada ya. Nah, di refleksi ini ada pertanyaan. Menurut kamu apa hubungan antara lampu lalu lintas dengan kecerdasan artifisial? Silakan diisi. Nanti per kelompok akan ke depan. Bapak kasih waktu selama 20 menit dari sekarang. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 1, nama saya Lulu Berliana. Dan saya Wakil Ketua Kelompok, nama saya Nanurita Kia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kamu, apa hubungan antara lampu lalu lintas dan kecerdasan artifisial KA? Kecerdasan artifisial atau bisa disebut KA adalah kemampuan komputer untuk berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi, lampu lalu lintas diberi perintah melalui AI. Sebutkan 3 komponen utama KA yang kamu pelajari. Data, algoritma, dan pembelajaran mesin. Bagaimana lampu lalu lintas cerdas bisa mengambil keputusan sendiri? Karena diberi perintah oleh manusia untuk bekerja sebagai AI. Bagian mana dari proyek ini yang paling sulit berpikir sebaik mungkin? Bagaimana kelompokmu membagi tugas dalam menyusun simulasi? Berbagi-bagi tugas untuk melakukan simulasi yang diarahkan. Apakah urutan lampu yang kamu buat aman untuk semua pengguna jalan? Ya, tentu aman karena kami berpikir sebaik mungkin. Menurut Pertanyaannya, AI itu kenapa diciptakan dan digunakan oleh manusia? Itu ya, silakan dijawab.
AI atau kecerdasan buatan diciptakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas yang kompleks, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas. AI juga bisa memproses data dalam jumlah besar, membantu pengambilan keputusan, dan bahkan menciptakan solusi inovatif di berbagai bidang, seperti kesehatan, keuangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan merefleksikan proyek yang tadi kami kerjakan. Satu, menurut kamu apa hubungan antara lampu lalu lintas dan kecerdasan artifisial? Lampu lalu lintas mempunyai komponen KA, kecerdasan artifisial. Sebutkan 3 komponen utama KA yang kamu pelajari. Maka algoritma dan pelajaran mesin. Bagaimana lampu lalu lintas cerdas bisa mengambil keputusan sendiri karena sudah diberi data oleh manusia, dan lampu lalu lintas mengalgoritmakan dan mesin mulai memahami data yang diberikan oleh manusia sehingga bisa mengambil keputusan sendiri. Bagian mana dari proyek ini yang paling sulit? Mengapa? Tidak ada yang sulit dari proyek ini. Bagaimana kelompokmu membagi tugas dan menyusun simulasi? Dengan menerapkan dan menyusun anggota untuk memahami AI. Pertanyaan saya, bagaimana lampu lalu lintas dan KA dibuat? Membuat sistem lampu lalu lintas dengan kecerdasan buatan itu melibatkan pengumpulan data dari berbagai sensor, seperti kamera atau sensor deteksi kendaraan. Data ini kemudian dianalisis oleh algoritma AI untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan mengatur waktu lampu secara dinamis. Tujuannya agar arus lalu lintas lebih lancar dan efisien. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih AI. Ya baik, anak-anak sekalian, hari ini alhamdulillah ya kita sudah banyak belajar terkait untuk KA ini ya. Mudah-mudahan hari ini kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih tadi udah ke depan untuk presentasi, kemudian kita udah praktek di lapangan juga bagaimana sistem atau cara kerja komputer ini bisa kita kendalikan dengan baik. Hasilnya apa? Mudah-mudahan kamu nanti ketika pulang ke rumah, kamu juga bisa mempraktikkan ya apa yang sudah kita lakukan hari ini. Contohnya misalnya ketika kamu ditugaskan untuk bepergian ke suatu tempat, tapi kamu tidak tahu alamatnya gitu kan. Kamu bisa gunakan tadi apa? Google Map kayak gitu. Kemudian ketika kamu nanti ditanya oleh orang tua kamu, gimana sih cari barang-barang tertentu di di market online gitu kan? Kamu browsing, bilangin, "Ma, ketika mama atau bapak membuka satu produk di market shop menggunakan handphone, maka ke bawahnya pun akan muncul hal yang sama." Itu juga sama digunakan dengan AI. Atau kamu mungkin sering membuka-buka YouTube, ya ketika kamu buka ketika kamu bisa buka filmnya film kartun misalnya ya, film singa atau film kartun Fable misalnya, dan ketika kamu tonton beberapa menit, kamu scroll, pasti muncul juga sama film kartun lagi. Nah, itulah disebut dengan pengaturan sistem dari AI sendiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap bersemangat. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.